saya berbicara langsung dengan Rabbi Yaakov Baruch yang ada di Manado. Saya bertanya gitu, sebenarnya kemudian orang-orang Yahudi, karena pertanyaan saya pada saat itu, penelitian saya adalah bagaimana dia melihat kan kalau Israel tuh punya nasionalisme yang masih dari negara bangsa. Jadi dia melihat bahwa semua orang Yahudi di dunia ini bisa kembali ke sana gitu. Nah, seperti apa sih kemudian komunitas Yahudi di Manado itu melihat kebangsaan itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun Sobat Ngalir berada. Nah, Sobat Ngalir, jumpa lagi dalam Ngobrol ala IR atau Ngalir Talk Show, persembahan dari Laboratorium Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Sobat Ngalir, hari ini kita akan membahas mengenai Post-Colonial Nationalism and Nation-State Nationalism with the case Indonesian Jewish Community. Dan telah bergabung bersama kita hari ini ada Mas Muhammad Reski Utama atau yang akrab disapa dengan Mas Uta. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Uta, apa kabar? Halo Akmal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Uta. Gimana kabarnya Mas Uta? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Mas Uta, hari ini kita akan membahas mengenai Post-Colonial Nationalism and Nation-State Nationalism dengan kasusnya Indonesian Jewish Community Mas Uta. Nah mungkin pertanyaan pertama ini datang dari rasa penasaran saya juga Mas Uta dan juga Sobat Ngalir tentunya terkait bagaimana kita sebagai orang Indonesia ini memahami Mas Uta terkait makna nasionalisme itu sendiri. Terutama Mas Uta kalau ditanya perbedaan nih antara nasionalisme postkolonial atau nasionalisme negara bangsa. Oke. Mungkin kita awali dulu dari sejarah kemudian munculnya negara. Yes, seperti mungkin kalau bagi Sobat HI yang menonton ini berasal dari latar belakang hubungan internasional, pasti sudah tahu bahwa hubungan internasional itu baru dimulai di Eropa. Ya kan, diawali dari Eropa, dan bagaimana ada konsep negara bangsa setelah zaman Westphalia. Nah, konsep negara bangsa ini adalah satu konsep yang mana mengatakan bahwa satu bangsa kemudian dia memiliki satu negara atau punya self-determination gitu terhadap dirinya sendiri gitu. Sementara ketika kita melihat dari mulai munculnya negara-negara baru setelah selesainya Perang Dunia Kedua, kita melihat batas-batas negara yang kemudian tidak mencakup satu bangsa tertentu. Iya. Gitu. Nah, tetapi seperti di Indonesia, contohnya kita menjadi bangsa itu karena adanya satu proses yang disebut dengan nation building. Nah, nation building itu mencoba membangun rasa bahwa kita itu adalah satu bangsa yang sama-sama terjajah oleh Belanda pada saat itu, dan kemudian terjajah lagi oleh Jepang, sehingga kita membutuhkan kemerdekaan kita. Jadi semua orang di Indonesia merdeka. Padahal kalau kita lihat contohnya di Eropa, orang yang berbangsa Jerman ya dia berbahasa Jerman, berbudaya Jerman gitu. Itu konsep negara bangsa. Sementara di Indonesia kita punya banyak budaya yang berbeda, punya banyak tradisi yang berbeda. Ras pun berbeda. Orang dari orang asli Indonesia aja yang timur dan barat itu secara ras berbeda Maksudnya. gitu. Jadi ini ada satu bentuk nation building yang mana postkolonial karena dia tercipta karena adanya kolonialisme. Jadi karena adanya imperialisme Eropa, kemudian akhirnya muncullah satu bentuk nasionalisme dari satu wilayah yang terjajah, dan ini bukan lagi kita merasa bahwa diri kita itu adalah satu bangsa karena kita memiliki kesamaan dalam segi budaya dan yang lain, kemudian ya kita merasa kita berhak atas satu negara, tetapi kita adalah berbagai macam bangsa yang kita bisa dibilang kita satu bangsa karena kita satu negara gitu, karena kita berasal dari satu negara yang sama dan kita adalah satu bangsa yang sama. Meskipun kalau kita lihat latar belakang sejarah tentunya dengan konsep kebangsaan Eropa banyak sekali gitu kita bisa melihat bangsa-bangsa di Indonesia gitu, dari Jawa, dari Batak gitu, ataupun orang Papua gitu. Jadi itu perbedaannya.
Oke, maksudnya tadi mengenai nation building, kita Indonesia ini kan memang banyak suku tadi, banyak etnis kata Mas Uta. Jadi kita Betul juga sekali. lahir dari bangsa yang yang dijajah sama penjajah yang sama, walaupun kita ini backgroundnya beda-beda. Nah, menurut Mas Uta sendiri nih terkait dengan topik kita, mengapa masyarakat Indonesia ini masih enggan menerima komunitas Yahudi di Indonesia? Kalau tadi Mas Uta bilang kalau Indonesia ini negara yang heterogen gitu. Kita banyak etnis, salah satunya mungkin banyak juga golongan-golongan, salah satunya mungkin juga komunitas Yahudi. Nah, ini mengapa masyarakat Indonesia masih enggan untuk menerima komunitas Yahudi di Indonesia, padahal jika kita melirik sejarah yang cukup panjang yang tadi Mas Uta sudah sampaikan, mereka ini adalah bagian dari bangsa ini, Mas Uta. Sebenarnya kalau kita lihat lagi ke sejarah Indonesia ya, apalagi ketika masa penjajahan Belanda gitu dan masa-masa sebelumnya, ya komunitas Yahudi sudah lahir dari mulai datangnya yang dari Baghdad ya, atau Yahudi Timur Tengah yang umumnya mereka itu lebih banyak bersosialisasi dengan orang-orang keturunan Arab di kota-kota di Indonesia. Dan ada juga kemudian orang-orang Yahudi yang datangnya dari Eropa. Nah, dari Eropa ini sendiri itu nanti akan terbagi dua, ada Ashkenazi dan ada Sephardi. Ashkenazi itu adalah Yahudi yang aslinya dia dari Eropa Timur. Jadi ketika dia diusir oleh Romawi, kemudian dia bermigrasi sampai akhirnya ke Eropa Timur. Nah, satu lagi adalah Sephardi. Sephardi itu aslinya dari Andalus. Jadi ketika Spanyol itu melakukan reconquista dan mengalahkan kekuatan Islam di Andalus, orang-orang Yahudi juga menjadi golongan yang terusir. Gitu. Jadi ada dua, ada Sephardi dan ada Ashkenazi di Indonesia. Nah, ketika kita melihat di masa penjajahan Belanda sendiri, itu ada dua jenis. Jadi yang religius dan ada juga yang sekuler. Nah, dari golongan yang sekuler ini kemudian mereka banyak yang menikah dengan orang Indonesia gitu. Sementara kalau dari golongan yang religius biasanya dia akan tetap mencari orang Yahudi kembali gitu. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kehadiran Yahudi di Nusantara ini itu sebenarnya sudah lama gitu. Jadi bukan satu hal yang baru. Namun kita bisa melihat lagi sejarah dari berdirinya negara Israel dan bagaimana itu didukung oleh Zionis ya. Nah, berdirinya negara Israel kemudian membentuk satu sentimen di mana masyarakat Yahudi ini adalah satu komunitas yang kecil gitu. Jadi tidak banyak, tidak ditemui di manapun di Indonesia. Hanya ada di beberapa kota saja. Kalau misalnya dulu pada masa Hindia Belanda itu ada di Padang, di Jakarta atau Batavia dulu, dan yang besar juga ada di Surabaya gitu. Tapi ketika kita melihat sekarang, memang yang kita tahu bahwa ada yang di Manado dan ada yang di Jakarta. Nah, apakah mereka bisa diterima gitu? Saya melihat ada beberapa hal di sini. Ada beberapa golongan masyarakat di Indonesia yang bisa menerima keberadaan komunitas Yahudi, bahkan di Manado itu sampai ada museum Holocaust dan ada juga sinagognya. Sementara ketika di Jakarta mereka ingin membuat satu kantor untuk organisasi mereka sendiri, itu mereka tidak bisa gitu karena ada penolakan. Nah, saya melihat penolakan ini adalah karena adanya ketidakpahaman dari masyarakat di Indonesia untuk membedakan antara Zionisme, kemudian negara Israel, dan juga agama Yahudi gitu. Padahal kalau kita lihat juga ya, mereka orang Yahudi yang ada di Indonesia juga beberapa dari mereka tentu turut berjuang ya dalam melawan penindasan Belanda dalam proses kemerdekaan gitu, dalam proses kemerdekaan Indonesia gitu. Tetapi ya sentimen ini muncul kalau menurut saya karena memang adanya kesulitan mungkin bagi masyarakat Indonesia atau mungkin cukup awam di Indonesia untuk membedakan antara ini adalah Yudaisme, ini adalah Zionisme, dan juga eksistensi negara Israel. Kita kan tahu dari yang kasus bola kemarin, ya kan? Jadi memang yang diserang adalah Israel di sini ya, dan tidak secara langsung ke komunitas Yahudi di Indonesia. Gitu. Jadi sepertinya ya mereka pun juga tidak banyak bersuara kan, karena nanti ini karena mereka minoritas ya maksudnya. Karena
bukan hanya minoritas, tapi mereka juga punya nasionalisme keindonesiaan. Jadi mereka tidak merasa diri mereka adalah bagian dari Israel. Oh, jadi mereka juga cinta terhadap Indonesia, jadi ikut kebijakan Nah dari itu pemerintah. betul sekali. Oke, Mas Uta ini sebelum ke pertanyaan selanjutnya, tadi Mas Uta juga udah mention terkait masyarakat Indonesia masih sulit untuk membedakan Israel itu sendiri, Zionis, Yahudi dan lain sebagainya. Dan sebagian masyarakat memang masih awam, Mas Uta, dan menganggap emang kata Zionis itu emang in a bad way gitu. Maksudnya arahnya ke arah yang negatif. Nah, kira-kira apa saja sih Mas Uta dari sentimen-sentimen tadi? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh komunitas Yahudi yang tinggal di Indonesia? Dan bagaimana cara mereka ini bertahan di tengah tantangan tersebut, Mas Uta? Oke, ini satu hal yang menarik ya. Jadi saya melakukan wawancara dengan dua komunitas Yahudi Indonesia yang berbeda. Yang pertama ada di Jakarta dan yang kedua itu ada di Manado gitu. Nanti kalau mungkin Sobat Hai ingin bertanya lebih jauh bisa langsung kirim email saja ke saya. Emailnya. Betul ya, kalau ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau mungkin ingin melakukan pertemuan dengan komunitas Yahudi di Jakarta ataupun di Manado. Kalau ada yang penelitian skripsinya tentang itu, mungkin boleh ke saya juga. Sorry. Nah, jadi tantangan yang dihadapi ketika kita melihat kita dari yang komunitas di Manado dulu. Manado ini adalah komunitas Sephardi. Tadi ada Sephardi dan Askenazi. Nah, ini adalah komunitas Sephardi yang mana mereka isinya adalah orang-orang yang keturunan Yahudi tentunya. Karena agama Yahudi adalah untuk orang Yahudi. Gitu. Dan kesulitan yang mereka hadapi memang pada awalnya tentunya pembentukan komunitas mereka sendiri gitu. Kadang memang ada penolakan, tetapi kalau kita lihat di kota seperti Manado itu cenderung lebih toleran. Jadi mereka lebih bisa terbuka terhadap kehadiran Yudaisme di sana. Gitu. Sementara ketika yang di Jakarta itu memang menghadapi penolakan. Penolakan dalam artian ya tadi, mereka di sini ada organisasinya gitu. Mungkin kalau yang penasaran organisasinya nanti bisa menghubungi saya. Jadi mereka punya satu organisasi di sini dan organisasi ini kemudian bergerak dalam bidang sebenarnya bukan berdakwah. Dia seperti berdakwah ya kelihatannya kalau lihat channel YouTube-nya, tapi ditujukan untuk orang-orang Yahudi lagi, untuk keturunan Yahudi di Indonesia. Jadi jangan salah bahwa di Indonesia ini tetap ada orang-orang yang masih keturunan Yahudi yang mereka coba reach gitu. Mereka coba reach untuk kemudian dikenalkan kembali dengan Yudaisme gitu, sebagaimana itu adalah agama dari leluhurnya gitu. Jadi itu yang mereka lakukan. Nah, mereka tidak punya kantor untuk korespondensi email tuh nggak punya. Dan mereka ingin membangun kantor itu tetapi mendapatkan penolakan dari warga sekitar gitu. Dan ya sampai sekarang mereka tidak punya kantor gitu, tidak punya kantor tuh. Jadi ya komunitasnya hanya bertemu sesama mereka saja. Mungkin kalau tantangan lainnya lebih ke kehidupan ya. Kayak saya ambil contoh misalnya bekerja. Apalagi kalau kerja di Jakarta yang Sabtu Minggu itu bisa di chat ya, mungkin ya Akmal tahu sendiri ya. Bahkan di generasi Z milenial ini Sabtu Minggu itu adalah hari Sabtu kerja Minggu gitu. Mungkin berbeda dengan generasi yang di atas. Nah itu tidak bisa karena hari Sabtu itu mereka harus benar-benar tidak bekerja. Jadi harus benar-benar meninggalkan pekerjaan, mematikan telepon dan sebagainya. Nah sementara di Jakarta nggak bisa, nanti mereka nggak bisa keep up dengan kehidupan persaingan di Jakarta yang sangat ketat gitu. Dan kemudian di Indonesia juga belum tahu bahwa ada perayaan-perayaan Yahudi yang kemudian butuh waktu yang lama. Bahkan ada 1 bulan itu di bulan Tishre di kalender Yahudi. Itu perayaan itu bisa mungkin hari kerja hanya ada 10 gitu di dalam 1 bulan. Gitu. Nah itu mungkin tidak mau dimengerti untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Itu berbeda misalnya di Amerika Serikat ketika mungkin mereka bisa mengejar apa yang mereka masih tinggalkan pada saat itu di bulan-bulan berikutnya gitu. Jadi ya ada tantangan-tantangan seperti itu, belum lagi nanti urusan makanan ya kan, karena mereka harus makan kosher. Koshernya apa maksudnya? Ya kosher tuh seperti mungkin mudahnya adalah seperti halal buat orang Islam tapi kosher untuk orang Yahudi. Saya ambil contoh. Misalnya sapi itu kalau disembelih, kalau umat muslim kan disembelih kemudian ya sudah dibaringkan, mungkin ya nunggu darahnya sebentar, habis itu langsung bisa dikulitin kalau kita lihat di waktu
Idul Kurban ya. Tapi kalau orang Yahudi itu harus dibalik dan harus ditunggu sampai tetesannya tuh udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi itu contohnya. Atau juga tidak bisa makan makanan laut selain ikan yang bersirip dan bersisip. Bersirip dan bersisik ya. Itu. Jadi ya mereka ada tantangan untuk hidup sendiri ketika mereka ingin menjadi religius, terutama yang di Jakarta. Sementara kalau di Manado they have community gitu. Jadi ya mereka bisa mengurus satu sama lain. Oke. Mas Uta boleh sedikit dijelaskan nggak kenapa hari Sabtu mereka tidak boleh bekerja? Itu Apakah udah hari Sabtu perintah dari Taurat. Oh, Ada di Taurat. hari beribadah mereka? Bahwa itu adalah hari untuk beristirahat. Oh, hari untuk beristirahat. Beristirahat dan juga beribadah. Jadi mereka beribadah, beristirahat tuh di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu dari Jumat malam, kan kalender Yahudi seperti kalender Islam ya. Mulainya tuh di malam sebelumnya. Jadi di malam sebelumnya itu mereka sudah mulai yang disebut dengan Syabat ya. Mulai Syabat sampai kemudian hari Sabtu gitu. Jadi nanti mereka akan baru bisa membalas WA dan sebagainya itu hari Sabtu malam. Oh, Sabtu malam. Ya, gitu. Dan itu memang sudah ketuntunan dari Taurat. Ini untuk menjaga tadi Syabat. seperti yang Mas Uta katakan, ini berlaku untuk Yahudi yang religius atau yang sekular, Mas Uta? Biasanya kalau sekuler dia tidak merayakan Syabat ya. Kadang mungkin mereka akan tetap bekerja, tetap menerima telepon gitu. Cuma kebanyakan Yahudi di Indonesia, kebanyakan tuh mereka komunitasnya kecil ya, tapi kebanyakan mereka adalah Yahudi yang religius. Jadi ya. Jadi tantangannya lebih terasa ya maksudnya. Tantangannya kan mungkin akan lebih terasa. Selain mereka mungkin bangun komunitas, rumah ibadah juga tuh menjadi tantangan maksudnya di Indonesia. Betul, tapi kan kalau di Yahudi itu kan seperti harus ada rabi ya. Kalau untuk rumah ibadah. Jadi kalau di Jakarta mungkin yang gak ada. Cuma kalau di Manado ada seorang rabinya. Jadi ada rabi yang kemudian dia akan memimpin komunitasnya di sana. Oke. Gitu. Maksudnya ini ekspektasi kita setelah teman-teman dari teman-teman HI dan mungkin teman-teman di luar sana mendengar podcast ini, semestinya bagaimana sih semestinya kita sebagai masyarakat Indonesia nih Mas Uta yang juga tahu sebenarnya kontribusi mereka juga ikut memperjuangkan bangsa ini dengan komunitasnya mungkin yang bisa dibilang marginal nih Mas Uta. Ini semestinya gimana sih masyarakat Indonesia bersikap dalam melihat komunitas Yahudi pada saat ini? Oke. Waktu itu saya berbicara langsung ya dengan Rabbi Yaakov Baruch yang ada di Manado. Saya bertanya gitu, sebenarnya kemudian orang-orang Yahudi, karena pertanyaan saya pada saat itu penelitian saya adalah bagaimana dia melihat kan kalau Israel tuh punya nasionalisme yang masih dari negara bangsa. Jadi dia melihat bahwa semua orang Yahudi di dunia ini bisa kembali ke sana gitu. Nah, seperti apa sih kemudian komunitas Yahudi di Manado itu melihat kebangsaan itu sendiri? Dan mereka melihat bahwa mereka adalah bangsa Indonesia karena mereka lahir di sini, besar di sini, dan tentunya mereka akan selalu patuh terhadap peraturan pemerintah Indonesia. Dan kalau misalnya kita tahu sebenarnya keberadaan mereka itu diakomodasi oleh Kementerian Agama gitu. Jadi karena adanya Kementerian Agama mengakomodasi mereka sehingga mereka masih bisa tetap di sini. Mungkin bukan di dalam agama resmi karena kalau agama itu diresmikan oleh negara, konsekuensinya kan nanti tunjangan ya yang seperti itu gitu. Jadi ada konsekuensi administratif yang lain gitu. Cuma untuk keberadaan mereka sebenarnya diterima oleh negara ya. Negara Indonesia ini sangat menerima mereka gitu, dan keberadaan mereka pun itu bisa dibilang mereka tuh memiliki rasa nasionalisme lebih ke Indonesia. Makanya itu tadi ketika kita bicara tentang nasionalisme pasca kolonial atau pasca penjajahan, ini adalah satu produk dari nasionalisme pasca penjajahan. Jadi adalah satu bentuk nasionalisme yang muncul karena dulunya pernah terjajah dan akhirnya merasa bahwa kita satu negara dan kita adalah satu bangsa gitu. Jadi mereka bilang gini, dalam agama Yahudi memang mereka percaya bahwa mereka akan kembali ke tanahnya, tetapi mereka harus menunggu Moshiach. Masyiach itu adalah Al-Masih ya, atau mungkin Kristus dalam terminologi Kristen gitu. Nah mereka harus menunggu ini dulu gitu. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk kembali ke sana itu. Jadi kalau menurut saya apa yang harus kita lakukan ya
kita harus dengan tangan terbuka menerima keberadaan mereka dan juga memahami lebih lanjut gitu. Seperti apa sih komunitas Yahudi di Indonesia gitu. Sebenarnya mereka sudah mulai terbuka ya dan sudah mulai ada podcast di mana-mana yang mengundang beberapa anggota ya, mungkin tokoh dan juga mungkin anggota dari komunitas Yahudi di Indonesia dan mencoba menjelaskan kepada publik Indonesia sebenarnya yang namanya orang Yahudi Indonesia itu seperti apa sih gitu, karena mereka memang sudah ada di kepulauan itu sejak lama gitu. Oke, Mas Uta tadi terkait administrasi mereka diterima. Kalau mereka diterima Mas Uta terkait administrasi, kira-kira untuk pengakuan agamanya seperti apa Mas Uta? Kosong. Oh iya, karena jadi di Indonesia kan sudah yang diperbolehkan. Okay. Sudah diperbolehkan oleh Dukcapil untuk mengosongkan itu. Sempat diusahakan, mereka pun sempat masuk ke penghayat juga. Cuma kalau penghayat kan nggak kalau penghayat itu tidak tidak spesifik kepada Yudaisme gitu. Jadi lebih baik dikosongkan saja dan itu setahu saya diperbolehkan ya. Dan kalau kita lihat, misal kalau dia menggunakan agama lain, misalnya Islam atau Kristen, itu kan nanti akan ada tendensi misalnya ketika dia masuk kerja terus melihat oh ini Islam, jadi dia anggap Muslim gitu. Dan kemudian kan kalau kantor tuh selalu ada acara yang sesuai dengan keagamaan dari karyawannya gitu. Dia mau agama apa, nah takutnya nanti ya mereka jadi dipaksa untuk ikut itu gitu. Jadi lebih baik memang dikosongkan gitu. Jadi setahu saya sih sudah bisa ya untuk mengkosongkan kolom agama gitu. Jadi ya tidak berkonsekuensi pada administratif ketika mereka bekerja atau di tempat-tempat lain. Mungkin itu juga pilihan yang lebih nyaman ya buat mereka yang Mas Uta ya? Menurut saya itu pilihan yang lebih nyaman ya. Oke, Mas Uta terakhir mungkin apa pesan dari Mas Uta untuk Sobat Ngalir yang ada di rumah atau dimanapun berada yang menonton podcast ini, terutama jika kita berdiskusi terkait Israel dan Yahudi, Mas Uta? Oke. Mungkin pesan saya ada dua. Yang pertama mungkin tentang Israel dan keyahudian, yang kedua tentang rasa nasionalisme ya. Jadi pesan yang pertama terkait dengan Israel dan keyahudian, mungkin saya hanya bisa untuk memberikan anjuran gitu bagi pendengar podcast ini ya, atau ngalir ini. Ngalir. Pendengar ngalir nih Sobat HI semua, yang pertama mungkin coba kenali lebih jauh sejarahnya dari orang-orang Yahudi, dari agama Yahudi itu seperti apa, dan coba lihat kembali Zionisme itu apa gitu. Karena Zionisme itu adalah gerakan sekuler dan it's not a religious movement gitu. Ada gerakan sekuler yang mencoba untuk mengembalikan orang Yahudi kembali ke tanahnya gitu. Sementara secara agamis mereka harus menunggu dulu sampai Al-Masih itu datang, atau Masyiah atau Kristus dalam terminologi Kristen, untuk datang dan kemudian membawa mereka itu ke tanahnya, yaitu ada di Palestina sekarang gitu. Jadi nggak perlu kemudian memaksakan diri untuk memiliki tanah itu gitu, karena mereka percaya bahwa ya mereka akan kembali juga pada akhirnya. Dan dan Yudaisme, Zionisme dan juga negara Israel ya. Jadi bagaimana kita memahami bahwa negara Israel itu adalah negara yang demokratis, kemudian ada juga orang non-Yahudi, ada orang Arab, seperlapannya adalah Muslim. Itu kan harus dipahami juga gitu. Tapi kemudian orang-orang memang belum bisa memisahkan antara ketiga itu, pemahaman mengenai Israel, Zionisme dan juga Yudaisme ya. Yudaisme. Karena ya kalau kita tahu ya partai di Israel kan negara demokratis, banyak partainya. Ada partai yang Zionis, ada partai yang enggak, ada partai Arab yang isinya orang Muslim, ada juga gitu. Jadi itu yang kemudian tidak dipahami oleh orang-orang. Dan jadi menurut saya coba baca lebih lanjut, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentang nasionalisme. Menurut saya kita boleh banget untuk punya rasa nasionalisme. Terutama ya kita sebagai orang Indonesia punya rasa nasionalisme keindonesiaan gitu. Cuma ya kita harus sadar bahwa nasionalisme keindonesiaan adalah nasionalisme yang bersifat pasca kolonial. Jadi kita itu adalah satu bangsa karena kita tinggal di satu negara gitu. Jadi bukan kemudian karena kita satu bangsa punya identitas yang sama, bahasa yang sama dan sebagainya. Ya kita bisa bilang bahwa kita
satu bangsa gitu. Maksudnya kita satu bangsa sekarang nih, antara mau dari latar belakang apa, agama berbeda, bahasa berbeda, itu kita tetap satu bangsa gitu. Jadi kita harus bisa saling menghargai siapapun yang kemudian mengaku bahwa dirinya adalah bangsa Indonesia, berkeluarga negara Indonesia, tinggal di Indonesia, mereka adalah orang Indonesia. Jadi kuncinya toleransi ya Mas Uta? Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Uta sudah berkenan hadir di podcast Ngalir pada kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih banyak tadi Mas Uta sudah berbagi banyak sekali ilmu dan insight-insight yang menarik buat kita. Terutama untuk Sobat Ngalir juga yang masih awam. Terutama saya juga Mas Uta tadi banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Dan terima kasih banyak untuk seluruh Sobat Ngalir dimanapun berada yang sudah sangat setia menonton podcast-podcast Ngalir. Dan tentunya akan ada podcast-podcast yang lebih menarik setelahnya juga. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube Department of International Relation dan juga Instagram HI International Relation UII. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.